Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Asikin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, Program Studi Teknik Sipil. Saya kelas 1A semester 1 dengan MPM 65256043. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tugas literasi dengan esai yang berjudul penyebab manajemen konstruksi di Indonesia sering terlambat. Sebelum saya bilang penyebabnya, saya akan bahas tentang manajemen konstruksi itu sendiri. Apa itu manajemen konstruksi? Menurut saya, manajemen konstruksi itu sendiri ialah nadi bagi konstruksi. Mengapa demikian? Karena manajemen konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk untuk perencanaan, pengendalian sumber daya baik manusia, waktu, material, dan dana. Oleh karena itu, manajemen konstruksi sangat-sangat penting diterapkan di konstruksi manapun, baik konstruksi kecil maupun konstruksi berskala besar seperti proyek pemerintah. Apa yang terjadi jika manajemen konstruksi tidak dilakukan dengan baik atau tidak ada? Sangat menarik karena tidak akan ada, karena kalau seandainya manajemen konstruksi tidak ada, maka konstruksi itu akan berjalan sangat berantakan bahkan lambat. Oleh karena itu, manajemen konstruksi sangat penting, dan menurut Soeharto, manajemen konstruksi sendiri ialah suatu perencanaan, pengendalian sumber daya manusia dan lain-lain yang ada di konstruksi. Oleh karena itu, jika salah satu faktor dari manajemen konstruksi itu hilang, maka akan terjadinya penundaan waktu dan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, manajemen konstruksi sangat-sangat penting dilakukan. Tetapi sayangnya di Indonesia sendiri, manajemen konstruksi masih tergolong tidak dihiraukan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak sekali kontraktor, pemilik tender, bahkan tukangnya itu sendiri tidak menghiraukan manajemen konstruksi. Ya, kayak tukang ngopi-ngopi doang, ada tukang tidur-tidur doang itu. Maka dari itu, manajemen konstruksi sangat butuh pengendalian sangat ketat. Di Indonesia, untuk kita tahu kenapa kenapa saya bisa tahu Indonesia manajemen konstruksinya kurang bagus, saya tidak harus pakai studi data yang bagus, studi data yang jelas. Saya pakai pengalaman data saya pribadi sendiri. Pengalaman pribadi saya ketika saya berkunjung ke Jakarta lagi kelas 2 SMP, saya masih ingat ada konstruksi jalan yang saya kira ini bentar lagi selesai. Saat itu masih 2 SMP saya pulang ke Tegal dan saya balik lagi ke Jakarta saat saya kelas 2 SMA dan proyek itu masih ada. Di sini saya menilai manajemen konstruksi di Indonesia sangat-sangat lemah. Bahkan ada penelitian yang bilang manajemen konstruksi di Indonesia sangat-sangat tertinggal. Karena apa? Karena faktor-faktornya seperti kurangnya kesadaran oleh kontraktor itu sendiri dan lain-lain. Faktor-faktornya apa saja sih yang menyebabkan manajemen konstruksi di Indonesia sering terlambat? Salah satunya adalah pemilihan tender. Dari mulai pemilihan tender, baik proyek swasta maupun proyek pemerintah, mereka itu seringkali memilih pemenang tender dengan harga yang miring, dan miring itu tidak masuk akal. Itu miring ekstra miring. Dan ada beberapa lagi seperti contohnya ketiadaan dana atau dananya habis oleh kontraktor, terus hujan, waktu, terus tenaga kerja yang kurang ahli, maupun regulasi yang seringkali menghambat proyek itu sendiri. Beda dengan Indonesia, di Cina sendiri manajemen konstruksinya bisa dibilang sangat-sangat maju, bahkan sangat-sangat hebat. Di Cina itu manajemen konstruksi, jangan dari proyek kecil, proyek besar sekalipun itu sangat-sangat tertata rapi. Seperti contoh studi kasus saya itu ada di Cina. Saya pernah lihat video di Cina
Itu mereka bikin jembatan dalam waktu 1 hari. Jembatan, bayangkan jembatan dengan 3 ruas 1 hari, itu gila sekali. Ada juga seperti lagi zaman covid, saya ingat saya ada proyek rumah sakit di Wuhan namanya Swinze atau Swinza, aku lupa, sorry. Itu mereka itu membangun rumah sakit dalam waktu kurang kurang lebih itu 10 hari. Di sini kita bisa menilai manajemen konstruksi mereka sangat bagus. Tapi apa faktor yang menyebabkan manajemen konstruksi mereka sangat bagus? Apakah karena tukang yang sangat kerja keras dan ahli? Tidak juga. Mereka itu apa ya? Mereka itu memakai namanya itu BIM atau Building Informasi Modeling. Mereka itu pakai BIM dari hal terkecil mereka sampai hal terbesar mereka itu pakai BIM. Dan tenaga ahli mereka itu juga banyak. Dan regulasi oleh pemerintah itu sangat-sangat mendukung. Pemerintah itu sangat mendukung regulasi dalam konstruksi itu sendiri. Berbeda dengan Indonesia yang dibilang menghambat, di Cina itu sangat bagus. Terus bagaimana di Indonesia itu untuk jadi baik? Nah, sayangnya untuk sekarang industri di Indonesia itu belum memadai untuk nyampe di tahap seperti Cina. Industri kita belum siap. Oleh karena itu, untuk mencapai apa sih sebetulnya, mencapai manajemen konstruksi yang sangat baik, kita butuh banyak sekali PR, terutama seperti regulasi dan kebiasaan. Di Indonesia itu masih sangat-sangat sering tidak pakai BIM. Kata kerabat saya itu BIM terus di Indonesia itu jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai, hanya formalitas belaka. Untuk agar kita bisa mencapai apa sih manajemen konstruksi yang sangat baik, hujan. Agar kita bisa mencapai manajemen konstruksi yang baik, kita sendiri sebagai teknik sipil butuh standarisasi yang sangat ketat dan regulasi yang pemerintah butuhkan dengan kuat, dan tenaga ahli yang sangat terampil serta pendidikan bagi generasi selanjutnya untuk bisa sering memakai BIM, bahkan untuk suatu hal yang kecil. Maaf, sekian dari saya. Ini one take ya. Sekian dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.